Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bizatihi ta'ala mawjudatani law kushifa 'annal hijabu la ra'aynahuma. Wal qudratu wal iradatu, dan bermula kudrat dan iradah, sifatani yaitu dua sifat Allah, qaimatani yang berdiri bizatihi ta'ala dengan zat Allah ta'ala. Jadi kudrat, iradat itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat yang melekat dengan Allah. Berarti kalau zat Allah Ta'ala itu qadim, maka sifat Allah pun qadim, karena ini adalah melekat dengan zat Allah. Nah, berikut kudrat, sifat kudrat dan iradat itu mawjudatani, mawjud, ada, bukan hayalan, bukan ilusi, bukan hanya sebuah keyakinan, tetapi sifat kudrat dan sifat iradah Allah Ta'ala itu mawjud. Lau kushifa 'annal hijabu la ra'aynahuma. Jikalau dibukakan mata hati kita ini, dibuka Allah penutupnya, dindingnya, niscaya kita akan melihat bagaimana kudrat Allah, bagaimana iradah Allah. Paham salah? Kudrat dan iradat itu sifat Tuhan dan sifatnya mawjud. Berarti kalau mawjud bisa dilihat. Iya, sifat kudrat ini bisa dilihat jika Allah membukakan pendinding hati kita. Jika dibukakan Allah hijab, dinding yang menutupi hati kita, sifat iradah itu mawjud, ada. Kenapa kita tidak melihat sifat kudrat dan iradat Allah? Karena hati kita ini tertutup. Nah, jika pendindingnya ini dibukakan oleh Allah, kita akan melihat jelas bagaimana kudrat Allah, bagaimana iradah Allah. Terus adalah orang yang dibukakan Allah sehingga melihat kudrat Allah, melihat iradah Allah? Tidak ada. Tidak ada. Ini bahasanya lau, jika dibuka Allah. Kenyataannya adalah yang dibuka Allah sehingga mereka, orang ini melihat bagaimana kudrat Allah, bagaimana iradah Allah. Tidak ada. Tidak ada. Terus itu cuma menyatakan, menjelaskan bahwa kudrat dan iradat itu sifat mawjud. Jika dibukakan Allah, kita akan melihat bagaimana kudrat Allah, bagaimana iradah Allah. Tapi sekalipun kita tidak melihat bagaimana kudrat Allah, bagaimana iradah Allah, tapi kita melihat reaksinya. Kita melihat soal reaksi kudrat Allah, reaksi iradah Allah. Kenapa? Karena reaksi kudrat dan iradah ini ada hubungannya dengan mungkin.
Coba lihat, wala ta'alluqa illa bil mumkini, tidak berta'alluq bagi kudrat dan iradah itu kecuali dengan barang yang mungkin. Diri kita salah. Diri kita ini sesuatu yang mungkin. Bahasa umumnya, bahasa kitabnya barang mungkin tiada, mungkin ada, mungkin tiada, mungkin ini. Kita adalah sesuatu barang yang mungkin. Sekarang ini kita ini sehat, boleh mungkin habis zuhur kita sakit, ini barang mungkin. Hari ini kita masih kaya, besok mungkin bisa jadi miskin, mungkin. Hari ini kita orang miskin, besok mungkin menjadi orang kaya. Paham? Hari ini perempuan masih pakai suami, masih punya suami atau berstatus istri, besok mungkin dia menjadi berstatus janda. Hari ini seorang laki-laki berstatus menjadi suami, tapi boleh jadi besok menjadi duda. Ini namanya barang mungkin. Disinilah reaksi kudrat iradat. Disinilah hubungannya kudrat dan iradat Allah. Barang yang tidak ada, kalau dita'alluqi oleh kudrat dan iradah Allah, dia menjadi ada. Sekarang seseorang tidak ada sakit, tapi begitu dita'alluqi oleh kudrat dan iradah Allah, habis zuhur dia bisa sakit. Paham? Dah gamblangnya aja, gamblangnya aja. Ini kita yang ada diri kita, diri orang lain, apapun yang di alam ini, semuanya adalah reaksi daripada kudrat dan iradah Allah. Kalau kita ingin melihat reaksi kudrat dan iradah Allah, panzur ila nafsika, lihat dirimu, lihat orang lain, lihat alam, lihat dirimu apa? Dirimu yang tadinya duduk di sini, sekarang berada di pasar. Yang menyampaikan ke pasar itu adalah kudrat dan iradah Allah. Dalam iradah Allah, suluhi kadim, itu ada sudah tertulis bahwa kita jam sekian, menit sekian, detik sekian berada di pasar. Lalu terjadi, itulah kudrat, reaksi kudrat. Salah. Ini kita sedang belajaran pengajian. Nah, kita kada tahu apa yang terjadi setelah pengajian ini. Kamu tahu Rahmat apa yang terjadi dengan dirimu setelah pengajian? Tidak tahu. Itu tergantung kepada kudrat dan iradah Allah. Begitu Rahmat keluar, tersipak batu. Rahmat tersipak batu. Batu kecil. Rahmat kepingin melihati batu itu. Oh, ternyata batunya batu bagus, warnanya hitam. Ujar Rahmat, ini batu hitam aneh. Aku ambil, kata Rahmat, batu hitam ini. Oh, ternyata Rahmat punya pikiran, ini jangan-jangan batu berharga. Batu berharga. Begitu di Gerindra diperiksa, ternyata benar. Ini adalah intan hitam, berlian hitam. Maka Rahmat menjadi orang kaya. Itulah reaksi kudrat dan iradah Allah. Maka salah. Ini bagi mata hati yang terbuka atau yang dibukakan oleh Allah. Orang akan melihat reaksi kudrat Allah, apapun yang terjadi di alam ini, baik diri kita, diri orang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, apapun yang terjadi di alam, itulah kudrat Allah.
Itulah reaksi kudrat Allah. Hendak melihat reaksi kudrat Allah. Itulah kekuasaan. Itulah kudrat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah kalau begini mata hati kita melihat, berarti mata hati kita terbuka. Paham? Mata hati kita terbuka melihat akan reaksi kudrat Allah, sehingga hati kita menerima dengan ikhlas, menerima dengan ridho, menerima dengan senang. Karena ini adalah kudrat Allah. Kalau bahasa lainnya takdir Allah. Tapi kalau orang mata hatinya tidak dibuka Allah, sekalipun belajar tauhid sudah 2, 3 kali, 10 kali, tetapi mata hatinya tertutup, dia tidak akan pernah melihat apapun yang terjadi dirinya. Dia sakit, dia tidak melihat bahwa Allah yang membuat sakit. Ketika dia dapat rezeki, dia lupa bahwa inilah kudrat Allah. Ketika dia melihat begini-begini, dia lupa. Mata hatinya tertutup. Dia hidup gelisah, dia hidup resah, dia tidak tenang, dia tidak ridha, karena dia lupa dengan kudrat Allah, karena dia lupa dengan Allah. Inilah namanya khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka ditutup oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka belajar tauhid. Paham? Maka belajar tauhid. Kayak kamu belajar. Kenapa ada diamalkan? Maka belajar. Berarti dirimu tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk mengamalkan ini. Ngeri sholat. Ada apa hatimu tertutup? Maka belajar tauhid, mengerti tentang kudrat Allah. Kenapa hidup gelisah? Kenapa resah? Kenapa tidak tenang? Karena apa yang terjadi ini adalah kudrat dan iradah Allah, atau bahasa lain ketentuan Allah. Kalau engkau melihat ini adalah kudrat dan iradat Allah, engkau tidak boleh protes. Berarti engkau terima. Terima dengan apa? Dengan lapang dada dan senang hati yang disebut dengan ikhlas dan ridho. Kalau engkau tidak begitu, berarti mata hatimu tertutup, yang disebut dalam bahasa kitab terhijab. Itu bahasa kitab, berarti terhijab. Kalau terhijab, berarti dirimu berdosa besar. Ada apa dirimu, dosa apa yang kau lakukan? Sampai hatimu tertutup, tidak melihat. Makanya belajar mereka. Hati ini dibuka, belajar melihat reaksi kudrat Allah. Melihat orang begini, ingat itulah kudrat Allah. Itulah takdir Allah. Itulah af'al Allah. Melihat ini, melihat itu, ingat dengan Allah. Berarti namanya mata hatimu terbuka. Paham jadi? Karena tidak semua orang belajar tauhid mata hatinya terbuka. Tidak semua, apalagi orang kada belajar tauhid. Orang belajar tauhid kada semuanya paham. Begitu orang paham, kada semuanya mata hatinya terbuka. Terus ini bergantung Allah. Dindingnya ini Allah yang membuka, tapi sebabnya adalah dosa kita. Cari dosa kita apa? Paham rahmat? Dosanya itu rahmatnya gampang. Mengatakan caranya, cara introspeksi, cara mengoreksi. Kalau orang berilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, koreksi kesalahannya apa, sebabnya apa. Kalau seseorang
beribadah tidak lezat padahal biasanya lezat. Ini ada salah. Salahnya apa? Kalau orang tadinya rajin ibadah, sekarang malas ibadah, ada sebabnya. Semuanya adalah sebabnya dosa. Dosanya apa? Berkisar antara ini. Satu, dosanya memakan yang haram. Jangan-jangan ada memakan yang haram. Dua, dosanya gibah, menggusip orang lain, menggibah orang lain, menyambat, membuka, menyebut-nyebut, menceritakan keaiban orang. Jangan-jangan nih ketujuh hobi nih, menggibah orang. Yang ketiga, dosanya adalah sombong. Jangan-jangan dirinya merasa alim, jangan-jangan dirinya merasa kuat, merasa tampan, merasa sugih dan sebagainya. Oh, dosa sombong. Dosanya apa lagi? Dosanya adalah iri dengki kepada orang lain. Jangan-jangan ada iri dengki kepada orang lain sehingga membuat hati tertutup, hati terdinding. Dosa apa lagi? Minimal dosanya adalah fudulul kalam, banyak pandiran, ucapan yang sia-sia. Maka kontrollah diri kita, hisaplah diri kita, akan ketemu salah. Oh, ternyata salahku ini, pantas aku malas beribadah, ternyata dosa ini yang kulakukan. Oh, pantas aku tidak lezat, tidak nikmat beribadah, karena dosa ini yang aku lakukan. Oh, pantas hatiku tertutup, terhijab, padahal sudah belajar tauhid. Oh, ternyata aku mengikuti hawa nafsu. Semuanya adalah dosa, di antaranya yaitu tadi dosanya. Maka agar hatimu terbuka, jauhilah, hindarilah dosa, hindari makanan yang haram, hindari gibah, hindari angkuh dan sombong, hindari iri dengki, dan hindarilah hubbud dunia. Maka akan terbuka dinding yang menutupi hati kita. Fala yata'allaqani bil mustahil. Kudrat dan iradat tidak berta'alluq dengan mustahil. Bang gina ditakuni Allah Ta'ala kuasa lah maulah anak. Bukan masalah kuasa tidaknya. Hubungan kudrat dan iradat tidak ada yang dengan mustahil. Allah Ta'ala bebinilah ya, bukan masalah bebini kadanya. Kudrat iradah Allah tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Paham? Jadi jangan bicarakan kekuasaan Allah dengan sesuatu yang sudah dipastikan itu mustahil bagi Allah, bukan mustahil bagi manusia. Kalau masalah manusia, kehidupan alam, tidak ada yang mustahil. Ini masalah mungkin. Mungkinlah Umar jadi bupati, tidak mustahil. Sangat mungkin Umar jadi bupati. Baiklah, kudrat dan iradat Allah hanya berhubungan dengan kehidupan alam. Yang kehidupan alam ini disebut kehidupan mungkin. Kudrat dan iradat Allah tidak ada berhubungan dengan Allah sendiri, baik dengan yang mustahil ataupun yang wajib ataupun yang lainnya. Wala bil wajib. Kudrat iradah Allah tidak ada hubungannya dengan yang wajib bagi Allah kazatihi ta'ala. Seperti zat Allah, ada hubungan lawan zat Allah, wasifatihi dan sifat Allah. Ada. Kudrat dan iradat sekali lagi hubungannya adalah dengan alam.
bijami'il mumkinat, dengan semua yang ada di alam ini semua terjadi dengan kudrat dan iradat Allah. Tidak ada yang di luar dari kudrat dan iradat Allah. Mungkinkah si fulan jadi presiden? Umpama ini solahai ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ujar si fulan nomor sekian jadi, belum tentu. Belum tentu. Semuanya tergantung kudrat dan iradah Allah. Se-Indonesiaan menghendaki si fulan jadi presiden nomor sekian, kalau Allah tidak menghendaki, lam yasha malam masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Apa nang kada dikehendaki Allah, sekalipun manusia semuanya menginginkan, lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Maka yang terjadi di alam ini, bila si fulan jadi presiden, itulah sudah ketentuan Allah, kudrat dan iradat Allah. Ada di suluhi kadim, ada di tanjizi hadis. Kada repot. Ada usaha bekalahian lagi. Itulah sudah ketentuan Allah. Lah sebelum ditentukan, ya masih barang mungkin lah, bisa mungkin nomor 1 jadi, mungkin nomor 2 jadi, nomor 3 mungkin jadi. Karena apabila pastinya, lihat saat pemilihan, kemana Allah menentukan, kemana Allah mentakdirkan kudrat dan iradah Allah, pasti nampak. Pasti nampak. Belak si fulan, culaskah? Caranya nang gaya apakah? Bila jadi, itulah sudah tanjizi hadis. Itulah sudah kenyataan kudratnya Allah. Habis. Habis salah. Kadang ngalih-ngalih. Pokoknya melihat hidup nih hubungannya lawan Allah, jangan lawan yang lain-lain. Lawan Allah bertaan, karena hubungannya hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan angkuh-angkuhan. Aku pasti jadi, nomor ini pasti jadi, nomor ini pasti, jangan. Aku jero sudah menyiapkan duit jadi anggota DPR 5 miliar, pasti jadi, jangan dong. Mang tahu di suluhi kadim senjizi hadis, mang tahu apa yang tertulis di lauhul mahfuz, mang tahu sudah akan yang terjadi, belum tahu. Itu jadi memadahkan dukun. Di mana dukun tahu? Karena orang berdukonan nih, jadilah jadi jangan jadi kaulun bah dukun. Kada coba dukun percaya, kada perlu bah dukun salah. Kenapa? Setiap musim pilpres salah banyak ilmu keluaran. Ada ilmu hitung menghitung, galib wal maglub. Ini dihitung jar ilmu palak, ini si manang jar ini galib ini maglub. Ini dihitung, oh ini cah itu hitungan bener, pasti tidak. Orang Jawa menghitung dengan hitungannya Jayabaya, benar Ronggo Warsito. Wah hitungan Ronggo Warsito, Jayabayanya pokoknya nang jadi presiden itu orang Jawa. Namanya aja, annya sudah ada. Coba lihat ya, siapa Soekarno, no terus toh Soeharto, ya dah Soeharto, biji Habibie. Itu kan presiden itu transisi aja ganti. Nang kada dipilih, nah coba Soeharto, Soekarno, Soeharto, lagi Gus Dur dan sebagainya. Nah lagi nak ada nang menyambung, nah akan datang ini aja. Ya itu ramalan, jangan tapi dipercaya. Kepastiannya tunggu tanjizi hadis. Semuanya sudah ada di suluhi kadim, tinggal menunggu tanjizi hadis. Semuanya sudah ada tulisannya, semuanya sudah ada catatannya, semuanya sudah ada skenarionya, tinggal menunggu kejadiannya jelaki. Yang disebut tanjizi hadis, itulah ta'aluk kudrat dan iradahnya Allah Ta'ala. Miris. Orang kasyaf jer madahakan, ya orang kasyaf.
Oh, kecuali orang kasyaf tadi soleh melihat lauhul mahfuz umpama Zaini dibukakan Allah mata hati, nampak melihat di lauhul mahfuz presiden nomor urut sekian yang jadi, wah ujar Zaini lihat aja nomor urut sekian yang jadi nomor berapa jar, kada boleh disambat. Lamun disambat itu ngarannya memihak. Nah, nulis sambat pokoknya ujar Zaini ada satu di antara nang tiga itu nang jadi, itu pasti. Itu nyata banget itu. Satu di antara tiga itu ada nang jadi. Itu kan berdukun-dukunan gitu. Kada bakasap-kasapan gitu. Macam-macam ya salah. Oh, bilangnya musim pilpres napa nanggawa alat tangguh ditangguh salah. Itu ikam ayam disuruh menangguh. Nah, ini ngaran yam patok ini beres ditulis ngaran. Biasa ngaran cipulan patoknya nang nomor sekian. Bah cipulan juga jadi jar. Mengawan tahu ayam ini tahu patok aja. Saking jangan nang gitu umat Islam kadang ngalih wala yatatayarun kada apa ya wa 'alallah fayatawakkalul mu'minun. Orang beriman itu hanya berpegang kepada Allah, bukan tukang ramal, bukan dukun, bukan tukang tangguh, bukan binatang, bukan burung dan sebagainya. Pegang Allah. Apabila ada disuluhi kadim, tinggal tanjizi hadis. Bila inya tanjizi hadisnya nomor sekian disuluhi kadim di lauhul mahfuz sipulan jadi presiden, tinggal tanjizi hadisnya aja. Tanggal berapa salah pemilihan? Ujar 14 Februari ya kah? Nah tinggal nunggu 14 Februari pemilihannya berikutnya nang ketahuan, nah batin itu tuh sudah tanjizi hadis. Kalau memang itu nang jadi, berarti itulah yang tertulis di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah orang beriman yang punya tauhid memandang. Habis kemudian wa minal jahli ila akhirih wallahu a'lam bissawab.